Pagi anak-anak, pagi Pak. Sebelum kita mulai pelajaran, baiklah terlebih dahulu kita meriksa keadaan kelas kita ini apakah sudah bersih agar pelajaran kita nyaman dan enak jadinya. Oh, ini sampah Pak, silakan buang anak-anak. Oh, sudah bersihkah? Sudah Pak. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu mari kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke anak-anak, pada minggu lalu pada akhir pada akhir pembelajaran saya sudah menyampaikan materi yang akan saya bahas pada hari ini mengenai apa anak-anak? Mengenai bank dan lembaga keuangan lainnya ya Pak. Oh ya, benar anak-anak. Baik anak-anak, apa yang kau ketahui tentang lembaga keuangan bank? Lembaga keuangan bank itu Pak sebagai suatu badan usaha yang utamanya berbentuk aset keuangan yang berupa saham, obligasi, pinjaman. Oh, benar anak-anak, itu bagus anak-anak. Ya, jadi saya jelaskan pengertian lembaga keuangan bank itu secara keseluruhan adalah lembaga keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang aset utama berbentuk aset keuangan, financial asset maupun tagihan klaim yang dapat berupa saham, stocks, obligasi, bonds, dan pinjaman bonds daripada berupa aktiva real, misalnya bangunan, perlengkapan, dan bahan baku. Oh gitu ya Pak. Ya anak-anak, menurut UUD, pokok-pokok yang perbankan yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah sebuah badan yang kegiatan di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan melakukan uang tersebut kembali ke masyarakat. Oh gitu. Oh jadi Pak, lembaga keuangan di Indonesia ada berapa ya Pak? Itu anak-anak ada 3. Yang pertama bank sentral. Bank pengertiannya apa Pak? Yang pertama itu merupakan bank yang bertugas mengatur perbankan dan keuangan melalui kebijakan moneter. Bank sentral merupakan bank pemerintah yang melaksanakan kebijakan perbankan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bank sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998. Bank sentral ini hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh bank yang ada di Indonesia. Jadi anak-anak, bank sentral yang mempunyai kebijakan moneter dalam arti luas bertujuan untuk melakukan pengendalian atas jumlah uang yang beredar, pengendalian tingkat bunga dan tingkat inflasi, serta perbaikan pendapatan nasional. Yang kedua itu anak-anak ada bank umum. Biar saya jelaskan, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan bank umum secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 fungsi utama, yaitu yang pertama anak-anak menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan produk-produk pendanaan lainnya yang diperbolehkan. Yang kedua itu penyaluran dana kepada masyarakat. Bank dapat menyalurkan dananya dalam bentuk kredit atau pembiayaan serta dalam bentuk penempatan dana lainnya. Yang ketiga itu pelayanan jasa dan lalu lintas pembayaran. Jadi yang ketiga itu apa Pak? Yang ketiga itu ada bank pengkreditan rakyat. Saya jelaskan, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud bank pengkreditan rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito, berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Bank pengkreditan rakyat adalah bank yang melayani masyarakat di wilayah pedesaan atau kecamatan. Pada dasarnya BPR sama dengan bank umum, namun aspek layanan tidak seluas bank umum. Misalnya BPR tidak boleh melayani giro dan clearing. Oh, apakah anak-anak sudah mengerti yang saya jelaskan tentang bank keuangan ini? Sudah Pak, sudah mengerti Pak? Oh baguslah anak-anak. Jadi anak-anak, saya akan menanyakan tentang apa pengertian lembaga keuangan non-bank yang akan saya jelaskan nantinya. Lembaga keuangan non-bank itu Pak semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang bukan merupakan lembaga keuangan Pak. Ya bisa seperti itu nak, tapi itu pengertian secara singkat. Biar saya jelaskan, pengertian lembaga keuangan non-bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung
atau tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan menjalani mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan, lembaga keuangan non-bank antara lain. Saya akan jelaskan anak-anak lembaga keuangan non-bank antara lain itu. Yang pertama, pasar modal. Pasar modal itu Pak tentang yang berbau perusahaan ya Pak, atau apa ya Pak? Artinya saya akan jelaskan. Pasar modal merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara para pencari dana atau emiten dan penanam modal investor. Dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah efek-efek seperti saham dan obligasi, di mana jika diukur dari waktunya modal yang diperjualbelikan berupa modal jangka panjang. Jadi anak-anak itu bisa saja berhubungan dengan perusahaan. Maaf tadi saya tidak mengatakan itu sebab pasar uang adalah pasar uang sama halnya dengan pasar modal, yaitu tempat memperoleh dana dan investasi dana. Hanya bedanya pasar modal yang ditawarkan di pasar uang adalah jangka waktu panjang. Dalam pasar uang, transaksi lebih banyak dilakukan dengan media elektronik sehingga nasabah tidak perlu datang secara langsung. Pasar uang syariah juga ada dalam bentuk kebijakan operasi moneter syariah dengan instrumen antara lain sertifikat Bank Indonesia dan diatur oleh DSN MUI. Yang ketiga itu apa? Perusahaan asuransi. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang via melalui investasi dalam bentuk aset dan tabaruk yang memberikan pola pengembangan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Yang keempat itu anak-anak dana pensiun. Dana pensiun merupakan perusahaan yang kegiatan mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Penghimpunan dana pensiun melalui iuran yang dipotong dari gaji karyawan. Kemudian dana yang terkumpul oleh dana pensiun diusahakan lagi dengan menginvestasikan ke berbagai sektor yang menguntungkan. Yang kelima itu Pak apa? Kelima itu perusahaan model ventura. Saya akan jelaskan, merupakan pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung risiko tinggi. Perusahaan jenis ini relatif masih baru di Indonesia. Usahanya lebih banyak memberikan biaya tanpa jaminan umum, tidak dilayani oleh lembaga keuangan lainnya. Perusahaan modal ventura syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Oh gitu ya Pak. Jadi yang ketujuh itu anak-anak. Yang keenam lembaga pembiayaan merupakan badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha. Lembaga pembiayaan yang mencakup usaha sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen, yang termasuk ke dalam lembaga pembiayaan antara lain. Saya akan jelaskan. Yang pertama itu perusahaan sewa guna usaha, leasing. Saya akan jelaskan. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha opsi maupun tanpa opsi, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua itu anak-anak tentang perusahaan anjak piutang atau factory. Saya akan jelaskan. Anjak piutang syariah dapat pengalihan utang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Anjak piutang dilakukan berdasarkan akad wakalah kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh dilakukan dengan pemberian keuntungan. Yang keempat itu anak-anak yang ketiga perusahaan kartu plastik. Salah satu kegiatan sistem pembayaran saat ini telah berkembang pesat adalah alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK, disebut pula dengan kartu plastik. Akan ini alat pembayaran dengan menggunakan kartu, baik menggunakan kartu kredit ATM atau kartu debit, kartu berbayar, termasuk produk bank atau lembaga keuangan non-bank, disebut dengan kartu plastik. Yang kelima itu tentang pembiayaan konsumen. Adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Yang keenam itu yang kelima
perusahaan penggadaian. Saya akan jelaskan anak-anak adalah lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Jaminan nasabah tersebut digadaikan kemudian ditaksirkan oleh pihak penggadaian untuk menilai besarannya nilai jaminan. Besaran nilai jaminan akan berpengaruh jumlah pinjaman. Sementara ini, usaha penggadaian secara resmi masih dilakukan pemerintah, sedangkan penggadaian syariah dalam menjamin operasionalnya berpegang pada prinsip syariah. Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dilakukan dalam bentuk ran. Jadi kita bisa bedakan anak-anak perbedaan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank itu terletak pada yang pertama itu anak-anak, lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan paling lengkap kegiatannya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman serta melaksanakan kegiatan jasa keuangan lainnya. Sedangkan lembaga keuangan non bank itu anak-anak kegiatannya difokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja. Misalnya perusahaan modal Ventura menyalurkan dana dalam bentuk modal penyertaan pada perusahaan pasangan usaha, perusahaan leasing menyalurkan dana dalam bentuk modal kepada perusahaan penyewa, penggadaian menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman jangka pendek dengan jaminan barang bergerak. Yang kedua itu anak-anak perbedaannya, lembaga keuangan bank tidak dapat secara langsung mengimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, sedangkan lembaga keuangan non bank tidak dapat secara langsung mengimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berjangka. Jadi yang ketiga itu anak-anak, bank umum dapat menciptakan uang viral yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat dari simpanan pinjaman masyarakat yang berupa giro, di samping dapat digunakan sebagai pembelian dalam suatu transaksi dengan menggunakan cek atau bilet giro. Bagi bank umum, giro juga dapat dipergunakan untuk menciptakan uang viral, sedangkan lembaga keuangan non bank tidak dapat menciptakan uang viral. Jadi itu anak-anak perbedaan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Apakah kalian sudah memahami? Sudah Pak? Sudah main Pak? Oh, baguslah kalau gitu. Jadi kita akan ke materi selanjutnya tentang peranan lembaga keuangan bank. Yang pertama itu anak-anak sebagai pengalihan aset. Lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji-janji untuk membayar atau dapat diberikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang diatur sesuai dengan waktu kebutuhan peminjam. Yang kedua itu anak-anak likuiditas atau liquidity. Likuiditas berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Beberapa sekuritas sekunder dibeli sektor usaha dan rumah tangga, terutama dimasukkan untuk tujuan likuiditas. Sekuritas sekunder seperti tabungan, deposito, sertifikat deposito yang diterbitkan bank umum memberikan tingkat keamanan dan likuiditas yang tinggi, di samping tambahan pendapatan. Yang ketiga itu anak-anak alokasi pendapatan atau income allocation. Dalam kenyataannya di masyarakat banyak individu memiliki penghasilan yang memadai dan menyadari bahwa di masa datang mereka akan pensiun, sehingga pendapatnya jelas akan berkurang. Untuk menghadapi masa yang akan datang tersebut, mereka menyisihkan atau merelokasikan pendapatannya untuk persiapan di masa yang akan datang. Untuk melakukan hal tersebut pada prinsipnya mereka dapat saja membeli atau menyimpan barang, misalnya tanah, rumah, dan sebagainya. Namun pemilikan sekuritas sekunder yang dikeluarkan lembaga keuangan, misalnya program tabungan, deposito, program pensiun, polis asuransi, atau saham-saham adalah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan alternatif yang pertama. Yang keempat itu transaksi anak atau transaction. Saya jelaskan, sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh lembaga intermediasi keuangan, misalnya rekening giro, tabungan, deposito, dan sebagainya, merupakan bagian dan sistem pembayaran. Giro atau rekening tabungan tertentu yang ditawarkan bank pada prinsipnya dapat berfungsi sebagai uang. Produk tabungan tersebut dibeli oleh rumah tangga dan unit usaha untuk mempermudah mereka melakukan penukaran barang dan jasa. Jadi anak-anak, pada kesimpulan pada materi yang saya sampaikan hari ini, dapat saya simpulkan lembaga keuangan atau financial institution adalah suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan, financial asset, maupun tagihan claims yang dapat berupa
saham, stocks, obligasi, bonds, dan pinjaman luas. Di Indonesia, lembaga keuangan bank dibagi dalam 3, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank kreditan rakyat. Lembaga keuangan non-bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan jalan menyalurkan dana dan mengeluarkan menghimpun dana, selama mengeluarkan kertas berharga, dan menyalurkan dana masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan non-bank terdiri dari beberapa jenis, yaitu pasar modal, pasar uang, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan modal ventura, lembaga pembiayaan. Jadi anak-anak, pada materi yang saya sampaikan hari ini, semoga apakah kalian sudah paham semuanya? Sudah, Pak? Oh, baiklah, anak, bagus anak. Untuk materi selanjutnya, untuk materi yang hari ini, agar kalian semakin paham, saya akan membagikan soal tentang bank dan lembaga keuangan lainnya. Bentar ya anak-anak, saya akan melihat soalnya dulu. Ini anak-anak soalnya. Saya akan memberikan pertanyaan sekalian, nanti kalian jawab ya di rumah. Yang pertama itu, apa ini maksud dengan lembaga keuangan? Soal yang pertama. Yang kedua itu, sebutkan semua lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Yang terbagi atas lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank atau lembaga keuangan lainnya. Soal nomor 2. Soal nomor 3, apakah peran lembaga keuangan? Soal nomor 3, anak-anak tulis berapa? Soal nomor 4, saya akan berikan apakah perbedaan antara lembaga keuangan bank dan non-bank? Sudah Pak. Soal nomor 5, apakah fungsi utama bank sentral? Soal nomor 6, apakah tugas utama bank sentral? Oke anak-anak, hanya situ aja saya sampaikan pertanyaannya. Bisa kalian jawab di rumah agar kalian semakin paham dan bisa mengulang pembelajaran yang saya berikan pada hari ini. Ya anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa menurut ajaran dan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke anak-anak, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Baik anak-anak, kita boleh pulang langsung ke rumah, jangan bermain lagi di jalan. Sudah sampai rumah, silakan kerjakan tugas yang saya berikan pada hari ini agar tidak kelupaan besoknya. Dan sudah mengerjakan tugas, silakan membaca kembali bukunya agar kalian semakin paham dan tidak lupa yang materi yang saya jelaskan pada hari ini. Baik anak-anak, selamat siang. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat siang Pak. Makasih Pak. Ya anak-anak, sama-sama.